5 dan X berapa? 1. 1. Jadi kurva itu nanti akan memotong semua X di 1 dan di 5. Terus yang kedua, motong semua Y apa syaratnya, nak? X sama dengan 0. X-nya dibuat 0. Kalau X dibuat 0 dimasukkan di sini, ini 0 habis, tinggal apa? Min 5 ya? Ini soalnya plus 5 nih. Soalnya plus, nak. Ya. Nah, kalau X-nya 0 berarti plus 5 kan min kali min kan plus ya. Kalau X-nya 0 berarti ini habis, tinggal plus 5 kan. Berarti potong semua Y di berapa? Di 5. Karena X-nya 0 tadi kan itu. Sumbu simetri. Sumbu simetri apa rumusnya tadi, nak? Min B per 2A. Ya, sumbu simetri itu kan X-nya ya. X sama dengan apa? Min B per 2A. ABC-nya berapa di sini, nak? Hanya 1. A1, B-nya berapa? Min 6. Min 6, C berapa? 5 ya. 5. Min B per 2A berarti berapa itu? Min 6, 6 6. ya. 2A berarti 2 kali 1, 2 ya. Sumbu simetrinya adalah X sama dengan 3. Ya. Nilai max min. Nilai max atau nilai min ini? A-nya dilihat, nilai A-nya gimana, nak? Max. A-nya B sama 1, dengan 0. positif ini kan? Positif Ya. kan huruf P grafiknya, nih. Kan itu tadi kan? Karena ini positif, grafiknya huruf P ini kan? Max atau min ini? Minimum. Maka namanya nilai apa? Nilai minimum. Bisa dipahami nih? Bisa. Nilai minimum. Nilai minimum rumusnya dulu gimana, nak? Sama dengan rumus nilai maksimum ya. Berarti B kuadrat min 4A C berapa? Min 4A gitu kan. Dimasukkan B kuadrat berapa, nak? 36 ya. 6. Min 4 kali 1 kali C berapa, nak? 5. C-nya 5 ya. Per min 4A. Per min 4 ya. 36 kurang 20, 16 bagi min 4 berarti min 4 ya. Nah, itu nilai minimumnya. Pasangan sumbu simetri dan nilai namanya puncak ya. Berarti puncaknya berapa nih, nak? 3, min 4. Puncaknya adalah 3, min 4 ya. Ini min 4 nih ya. Nah, dengan diketahui sampai puncaknya ini, maka fisik dari grafiknya udah bisa dilihat, bisa digambar ya. Di gambar sketsa grafik. Nah, berarti pertanyaan sampai ini sudah bisa dijawab itu. Pertanyaan sampai F itu, nak. Jawaban F itu gimana, nak, gambarnya? Untuk V. XY. Grafik katanya motong sumbu X di mana tadi? Di 1 sama 5 ya? 5. Di X1 sama X berapa? Sama X5 apa kira-kira di sini ya? 5. Sumbu simetri adalah pertengahan. 1 tambah 5 berapa? 6 kan dibagi 2, 3. Nah, ini namanya sumbu simetri, nah, putus garis putus itu. Kayak apabila dicari dengan rumus, jawabnya min B per 2A. Kan sama dengan 3 juga kan. 1 tambah 5 boleh juga. 6 dibagi 2 berarti apa? 3. Ini adalah angka di 3. Kemudian puncaknya adalah berapa? 3, min 4. 3, min 4 di mana titiknya? Ini 3, min 4-nya turun berarti ya. Nah, ini turun. Turunnya ini min 4 ya.
inilah puncaknya. Sehingga kalau digambar kurang lebih gambarnya begini ya. Nah, itu kan huruf P tadi ya. Motong sumbu Y di sini. Angka berapa di sini tadi itu? Motong sumbu Y di 5 ya. Maka ini yang kali 5. Itulah gambar fisik dari kurva apa? X kuadrat min 5X plus min 6X plus 5. Kan itu. Inilah gambar Y X kuadrat min 6X plus 5. Gambar grafiknya. Kalau benar kan pakai buku. Kalau ini kan biar gambarnya bagus harusnya pakai buku peta itu ya. Pertanyaan berikutnya apa itu nak? Setelah F, setelah digambar apa pertanyaannya? Fx naik. Naik pada X. Stasionernya dulu di mana nih nak? Stasioner itu kapan dikatakan stasioner? Apabila garis singgungnya datar. Kalau di sini garis singgungnya kan datar ya. Kalau tadi garis singgung, di sini garis singgungnya mana? Yang merah ini dia. Di X berapa garis singgungnya datar? Di X di 3. X-nya itu 3 nih kalau dicarikan. Di kanan 3 gimana garis singgungnya nak? Plus apa min kalau dibuat? Misalnya di kanan 3 kan dari sini, di sini sambil terus ke kanan ya. Kalau Pak ambil di sini garis singgungnya naik. Kalau ini plus apa min? Kalau di sini dia ambil juga min ya. Di sini ditarik juga. Ini kan naik nih ya. Naik itu apa? Garis singgung mengarah dari kiri bawah ke kanan atas. Di sepanjang X di kanan 3. Kalau di sini Pak dari garis singgung misalnya gimana gambarnya? Turun ya. Ini gimana? Turun. Di sini gimana? Turun dan seterusnya. Berarti di kiri 3 itu fungsi apa? Fungsi turun. Kalau di kanan 3 itu fungsi apa? Fungsi naik. Kanan 3 itu termasuk di sini juga kan di sini. Kalau dari garis singgung kan itu juga ya. Berarti ini terjawab sudah. Di manakah Fx naik? Jawabannya di mana naik nak? Di 5. Di kanan 3 ya. Ya. Kan di sini mulai naik, ini kan dari sini udah mulai naik. Berarti jawabnya apa? Fx naik di kanan 3. Di kanan itu tandanya apa? Besar ya? Fx lebih besar apa? 3. Kalau pertanyaannya turun, dilihat dari gambar fisiknya gimana? Di mana turun? Ada kata garis singgungnya bawahnya. Berarti dari sini mulai kan dan seterusnya. Berarti X di kiri di 3. Fx tidak naik, tidak turun alias apa? Stasioner. Stasioner di X berapa? X pas di angka 3-nya. Di sini nih kan. X sama dengan berapa nanti? 3. Dari gambar juga dilihat kalau ditanyakan jenis stasioner jenis apa ini? Puncak ini namanya jenis apa yang begini stasionernya? Puncak ini namanya titik stasioner. Jenisnya stasionernya jenis apa nih nak? Titik balik maksimum atau minimum?
Minimum. Ya, titik balik minimum. Ya. Titik TB, titik balik minimum. Karena titik berarti puncak yang tadi yang dimaksudkan berapa itu? Depannya 3, belakangnya apa? Min 4. Puncak ini kan 3 min 4 ya. Itu nama ininya adalah titik balik minimum. Nah, itu kita jawab seperti itu berdasarkan apa? Berdasarkan gambar fisik grafiknya. Ya, kita report yang di sini adalah menggambarkan ini, menggambar grafiknya dulu gitu. Gimana kalau seandainya gininya tidak ada gambarnya, maka pakai teori turunan, kan itu. Ini karena kebetulan dapat teori yang di kelas 10, jadi kita pakai teori kelas 10. Artinya kita bisa mencari jawaban itu dengan apa? Melihat gambarnya. Gimana kalau seandainya ini kita lupa? Pakailah cara turunan. Contoh 1, contohnya fungsi aljabar dulu ya. Kalau dengan turunan gimana? Nah, fx-nya apa tadi itu? X kuadrat min 6X plus Kuadrat 5. min 6x plus 5. Kan itu? Ya, kita akan cari ini dengan apa? Pertanyaannya sama dengan yang tadi, tapi sekarang kita gunakan turunan untuk mencari. Ya, kalau dengan turun itu kan terkait ke materi, judul materi kan stasioner dan jenisnya ya. Berarti kita mencari titik puncaknya gitu ya. Naik turun ini cara nyari dengan turunan mau di titik puncak mau fungsi naik turun itu kan sama ya. Itu satu paket itu nak. Langkah yang pertama kalau dengan turun apa dicari dulu? Carilah nilai apa? Turunan pertama ya. Berapa turunannya ini nak? X kuadrat 2X 2x min 6x berarti min 6 ya. Nah, setelah diturunkan kita nolkan turunannya ini ya. Nah, ini untuk mencari X nilainya berapa yang menyebabkan fx stasioner maksudnya ini persen X dibuat 0 itu. Jadi X-nya X dapat berapa? 3. Inilah apa X itu penyebab stasioner. Lalu jenis stasionernya apa? Kalau kita pakai turunan pertama metodenya, berarti ini garis bilangannya apa? Persen X punya ya. Penyebabnya berapa? Ini bolong dibuat, tidak ikut artinya. 3. Nah, sekarang kita isi tanda persen sebelah kiri 3 apa, sebelah kanan 3 apa. Di sebelah kiri angka 3, angka berapa, nak? 2. Ya. Angka 2 boleh, angka 1 boleh, gitu ya. Nah, itu dimasukkan di persennya. Coba 0 dimasukkan ke persen. 2 kali 0, 0, kurang 6 apa? Min 6 ya. Ambil tandanya aja. Plus apa min, nak? Min. Min. Ya, min.
Di kanan 3 itu angka berapa? Boleh aja. Angka 4 boleh dimasukkan. Sini juga masukkan ke F aksen. Nah, ini garis belakang F aksen. Jangan ke F dimasukkan ya. 4 masuk ke F aksen. Masuk. 2 kali 4, 8, kurang 6, plus ya. Iya. Maka dari garis bilangan inilah dibaca di mana naik, di mana turun. Di mana maksimum, di mana minimum. Dari garis bilangan ini baca Fx naik di mana? Di plus ya, di mana plus? X di kanan di 3. Kan itu. Fx turun. Mana Fx turun? Di min, di mana minnya? X di kanan di kiri di 3. Di kiri kan lebih kecil berarti ya. Kiri 3 berarti lebih kecil 3. Kanan 3 berarti lebih besar 3. Jenis stasionernya atau stasionernya di mana? Naik ya, turunnya ini. Kemudian Fx stasioner. Di mana Fx stasioner? Di X sama dengan di 3 kan itu. Stasioner kalau dimasukkan 0 jadinya kan. Kalau 3 masukkan ke sini pasti 0 itu karena sudah dibuat ininya 0 gitu kan. Stasioner syaratnya pas di angkanya itu di 3-nya. Nah, masuk ke jenis stasioner sekarang. Jenis stasioner pakai metode turun pertama gimana, nak? Kalau min gimana tadi? Turun. Stasioner gimana? Datar. Tas gimana? Naik. Nah, gitu ya. Ini maksimum atau minimum kalau gini, nak? Ini kan seperti lemah ya. Maka di sini terjadi apa? Di X3 terjadi apa? Terjadi kasus apa? Minimum. Dengan nilai minimum berapa, nak? Nilai minimum. Kalau jadi nilai, ingat. Penyebab stasionernya dimasukkan ke fungsinya. Fungsinya kan F ya. Berarti F3 berarti masuk itu. F3 dimasukkan adalah 3 dimasukkan ke F-nya. 3 kuadrat 9 kurang 18 tambah 5. Berapa tuh? Min 4, benar ya? Itu nilai minimumnya. Titik stasionernya namanya apa? Titik stasioner, bahasa gini, bahasa dulunya tuh itu kalau tidak dikaitkan dengan turun itu puncaknya kan itu ya. Tapi kalau bahasa kalkulusnya namanya titik apa? Titik balik. Titik balik mas apa min ini, nak? Titik balik minimum berarti kan. Karena titik balik, titik itu pasangan antara X dan Y. Sama dengan puncak yang tadi, pemahamannya kan. Titik balik minimum berapa? 3, min 4. Nah, gitu. Ini kalau dengan apa? Teori turunan. Kalau tadi itu yang pakai rumus min B per 2A itu D per min 4A itu tidak pakai turunan itu kan. Tapi pakai teori yang itu yang materinya di kelas 10. Kalau ini tadi pakai teori kelas 10, kalau ini pakai teori kelas 2 yang sudah turun ini kan. Kalau ini jenis stasionernya diuji pakai apa nih, nak? Pakai turun kita, pakai turunan ke berapa? Turunan pertama tadi kan. Nih min, nih plus. Kalau min ini datar plus minimum gitu kan.
Kalau pakai uji turunan kedua, ini adalah dengan uji turunan pertama. Kalau dengan uji turunan kedua, gimana teorinya tadi? Turunan kedua dari fungsinya berapa nih, Nak? Turunan kedua. Turun kedua didapat dengan cara menurunkan turunan pertama lagi sekali kan itu. Turun pertamanya adalah ini tadi kan 2x min 6. Turun keduanya berarti berapa, Nak? 2x turunnya berapa? 2 kan itu. 6 turunnya 0, 2 kurang 0 ya tetap 2. Ini kan bilangan konstan ini kan. Kalau double aksen itu bilangan 2 ini apa? Lebih besar 0 itu kurang dari 0 lah. 2 itu kan lebih dari 0 ya. Kalau lebih dari 0 turun untuk keduanya berarti gimana, Nak? Terjadi magma apa min? Ini lebih besar 0. Kalau lebih besar 0 itu kan yang dibalik tadi ya. Lebih besar 0 itu dalam pikiran kita anunya seolah-olah maksimum kan itu. Padahal ini kasus apa kalau dahulu ini? Kasus minimum versi turun kedua kan itu tadi ya. Minimum. Kalau turun kedua gimana teorinya tadi, Nak? Kalau positif berarti minimum, kalau negatif berarti apa? Maksimum. Kalau nol berarti apa? Belok kan itu. Karena 2 ini positif atau lebih besar dari 0, maka ini kasus minimum. Dengan nilai minimum berapa? Kembali ke sini ya. Nilai minimumnya adalah 3 dimasukkan ke F-nya. Tumbuhnya segini. Titiknya berapa? Pasangkan penyebab sama apa? Nilainya. Itu kembali ke sini. Ya. Itu menentukan jenis stasioner dengan turunan kedua. Ya. Itu kebetulan contoh nomor 1 itu adalah fungsi aljabar ya. Sekarang karena kita belajar turunan fungsi trigonometri, maka contoh berikutnya akan diambilkan dari fungsi trigonometri. Ya. Ini bisa dibuang, Nak? Bisa, Nak? Bisa, Pak. Contoh 2. X sama dengan 1/4 cos 2x min pi per 2. Pada interval dibatasi ini 0, X sampai pi. Pertanyaan yang pertama, Fx, untuk ingat-ingat lagi ya, naik pada X berapa, Fx turun, X-nya berapa, Fx stasioner, X-nya berapa, nilai stasioner, dan jenisnya. Titik stasioner
dan sinusnya. Nah, ini kita tidak perlu menggambar fisiknya. Kalau tadi kan kebetulan parabola, gambar fisiknya gimana, sudah pernah dipelajari di kelas 10 gitu kan. Kalau ini jangan mencari gambar fisiknya, karena gambar ini kan lumayan sulit gitu kan. Pakai aja apa yang kita belajar sekarang tentang turunan fungsi trigonometri. Ya. Berarti pertanyaan dari soal ini adalah satu paket nanti jadinya nak. Satu kali paket jalannya untuk mencari solusinya. Ya. Berarti langkah pertama apa perlu dicari, Dina? F(X). Ya, jadi langkah pertama yang dicari adalah Ah. X. Gimana, nak? F(X) berarti turun dari F. Berapa turun dari ini? Karena seperempat dengan bilangan dikalikan tetap ditulis ya. Seperempat kali turun dari cos ini berapa? Dua kali nurunkan kan pas bawah ini ya. Ini 1, ini 2. 2 kulit dikalikan lagi. Nurunkan. Itu masuk. Kos turunnya apa, nak? Sin. Min sin ya. Kulit kedua dibiarkan dulu ditulis artinya 2x min pi per 2. Yang kedua sekarang 2x min pi per 2 turunnya berapa, nak? Dikalikan ini 2x turunnya berapa? 2. Ini karena bilangan turunannya 0. 2 kurang 0 tetap 2. Inilah nilai inilah turunan pertamanya. Kalau sederhanakan berapa nih? Min setengah. Ini jadi min setengah ya? Ya. Min setengah sin 2x min pi per 2x min pi per 2. Setelah diturunkan diapakan ini? Dinolkan ya, F(X) dibuat 0 ya. Akan dicari nilai X-nya di sini, nak. Kalau kali min 2 atau bagi setengah kiri kanan, min setengah kiri kanan, berarti 0 dibagi juga tetap 0 ya. Kalau ini dibagi min setengah 1 ya. Sin 2x min pi per 2. Nah, kalau ini dibalik nulisnya apa, nak? Sin 2x min pi per 2 sama dengan 0 kan itu. 0 itu sama dengan sin berapa, nak? Jadikan sin 0 itu sin berapa, nak? Awalnya kan 0 di sini ya, Pak, ganti langsung ya. 0 itu adalah sin 0 tuh kan. Nah, kalau sin masih ingat persamaan trigonometri sederhana. Ini sinnya dicoret, yang ditulis yang masih apa yang masih, nak? 2x min pi per 2 sama 0. 2x min pi per 2 sama dengan apa? 0 ditambah putarannya kan itu. K kali berapa? 360. 360 itu berapa pi, nak? 2 pi ya. 2 pi. Nah, ini tinggal dipindah-pindah, nak. Ini 2x saja. Min